Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena berkat limpahannya lah sehingga kita masih diberikan nikmat kesehatan. Dan tak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang menerang. Baiklah, adapun judul kami dari kelompok 7 yaitu pengembangan keterampilan bimbingan konseling dan peran di sekolah. Adapun anggota kelompok kami yang pertama itu Nur Fadillah, yang kedua Hardina Usman, yang ketiga Muhammad Isyam. Adapun pembahasan yang kami ingin bahas di sini, yang pertama itu pengertian bimbingan konseling, dan yang kedua itu karakter yang harus dimiliki untuk menjadi konselor, ketiga itu fungsi bimbingan konseling, dan yang terakhir aspek-aspek bimbingan dan konseling. Adapun latar belakang, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 6, konselor pendidikan merupakan salah satu profesi yang termasuk ke dalam tenaga kependidikan disebut istilah konselor untuk profesi pendidik. Lebih lanjut, dalam buku rambu-rambu penyelenggaraan bimbingan dan konseling dalam jalur pendidikan formal yang dikeluarkan JPMPTK Diknas tahun 2007 maupun Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen pasal 35 ayat 1, yaitu beban kerja guru mencakup kegiatan pokok yaitu merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing dan melatih peserta didik serta melaksanakan tugas tambahan. Bimbingan dan konseling merupakan kegiatan yang bersumber pada kehidupan manusia. Kenyataan menunjukkan bahwa manusia di dalam kehidupannya menghadapi persoalan-persoalan atau masalah yang silih berganti. Manusia tidak sama satu dengan yang lain, baik dalam sifat maupun kemampuan. Ada manusia yang sanggup mengatasi persoalan tanpa bantuan pihak lain, tetapi tidak sedikit manusia yang tidak mampu mengatasi persoalan bila tidak dibantu orang lain. Masing-masing peserta didik memiliki karakteristik pribadi yang unik, dalam arti terdapat perbedaan individual antara mereka seperti menyangkut aspek kecerdasan emosi, sosialibilitas, sikap, kebiasaan, dan kemampuan penyelesaian diri. Dalam dunia pendidikan, peserta didik pun tidak jarang mengalami masalah-masalah, sehingga tidak jarang dari peserta didik yang menunjukkan berbagai gejala penyimpanan perilaku yang merentangkan dari kategori ringan sampai dengan berat. Berdasarkan definisi di atas, dengan adanya pendidikan, bimbingan, dan konseling yang diintegrasikan dalam keseluruhan proses pembelajaran merupakan suatu program yang tepat. Kegiatan bimbingan dan konseling pada dasarnya adalah usaha dasar yang dilakukan oleh guru pembimbing bersama siswanya untuk mencapai kemandirian dalam keseluruhan proses kehidupan, baik sebagai individual, anggota kelompok, keluarga, atau masyarakat pada umumnya. Adapun pengertian bimbingan dan konseling. Bimbingan merupakan terjemahan dari guided dan konseling. Dalam bahasa Inggris, guided atau akar katanya guided bermakna menunjukkan, membimbing, membantu, menentukan, mengatur, mengemudikan, memimpin, memberi saran, ataupun menuntun. Jadi, bimbingan dapat diartikan membantu atau menuntun. Adapun pengertian bimbingan konseling merupakan proses bantuan atau pertolongan yang diberikan oleh pemimpin konselor kepada individual konseling melalui pertemuan tatap muka atau hubungan timbal balik antara keduanya, agar konseling memiliki kemampuan dalam menemukan masalahnya serta mampu memecahkan masalahnya sendiri. Bimbingan konseling merupakan proses interaksi antara konselor, yakni guru di sekolah, dengan konseling, yaitu siswa baik laki-laki maupun perempuan yang punya masalah dalam proses pembelajaran di sekolah, baik pelaksanaannya dilakukan secara langsung
maupun tidak langsung, dalam rangka untuk membantu siswa memecahkan masalah yang terjadi pada individunya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang karakter yang harus dimiliki oleh seorang konselor. Menurut Javanat, mengemukakan bahwa kualitas pribadi konselor ditandai dengan beberapa karakteristik, antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu pemahaman diri. Berarti bahwa seorang konselor memahami dirinya dengan baik, dia memahami secara pasti apa yang dia lakukan, mengapa dia melakukan hal itu, dan masalah apa yang akan dia selesaikan. Yang kedua, kompeten. Bahwa seorang konselor memiliki kekuatan fisik, intelektual, emosi, sosial, dan moral sebagai pribadi yang sempurna, yang berguna. Yang ketiga yaitu kesehatan psikologis. Konselor dituntut untuk memiliki kesehatan psikologis yang lebih baik dari kliennya. Hal ini penting karena kesehatan psikologis konselor akan mendasari pemahamannya terhadap perilaku dan keterampilannya. Yang keempat, dapat dipercaya. Seorang konselor tidak menjadi ancaman atau menjadi kecemasan bagi klien. Kualitas konselor yang dapat dipercaya sangat penting dalam konseling. Yang kelima yaitu jujur. Adalah konselor itu bersikap transparan atau terbuka, autentik dan asli, karena sikap jujur itu penting dalam konseling. Yang keenam yaitu kekuatan. Kekuatan atau kemampuan konselor sangat penting dalam konseling, sebab dengan hal ini klien akan merasa aman. Klien memandang konselor sebagai orang yang tabah dalam menghadapi masalah, dapat mendorong klien untuk mengatasi masalah, dan dapat menanggulangi kebutuhan dan masalah pribadi. Yang ketujuh, bersikap hangat adalah ramah, penuh keperhatian, dan memberikan kasih sayang kepada klien yang datang meminta bantuan kepada konselor. Yang kedelapan, aktivis responsiveness. Keterlibatan konselor dalam proses konseling bersifat dinamis, tidak pasif. Melalui respon yang aktif, konselor dapat mengkomunikasikan perhatian dirinya terhadap kebutuhan kliennya. Selanjutnya, yang kesembilan yaitu seorang konselor itu harus sabar. Melalui kesabaran, konselor dapat dalam proses konseling dapat membantu klien untuk mengembangkan dirinya secara alami. Sikap sabar seorang konselor menunjukkan lebih memperhatikan diri klien daripada hasilnya. Yang kesepuluh, kepekaan. Bahwa seorang konselor menyadari tentang adanya dinamika psikologis yang tersembunyi atau sifat-sifat yang mudah tersinggung baik pada diri klien maupun pada dirinya sendiri. Dan yang terakhir, ke-11, kesadaran holistik, bahwa konselor memahami klien secara utuh dan tidak mendekatinya secara serpihan. Keterampilan konseling menurut Levy dipandang sebagai keterampilan minimal yang harus dimiliki seseorang konselor profesional. Sebagai penguasaan keterampilan konseling akan menjadi salah satu jaminan dalam keberlangsungan proses konseling. Untuk mencapai tujuan konseling diharapkan penguasaan keterampilan konseling merupakan salah satu aspek penting bagi keberlangsungan proses konseling. Hampir semua pakar bimbingan dan konseling menguasai keterampilan dasar konseling. Seorang konselor dituntut untuk memiliki berbagai keterampilan konseling serta karakteristik yang memadai. Beberapa karakteristik yang perlu dipenuhi oleh seorang konselor tanpa memandang pendekatan atau teknik. Yang digunakan antara lain empati, selalu siap berdialog dengan konseli, dan menumbuhkan keberanian konseli untuk berbicara. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi dari bimbingan konseling. Menurut Atkin tahun 2008, ditinjau dari segi fungsinya, layanan bimbingan konseling dapat berfungsi sebagai berikut. Yang pertama, fungsi pemahaman, yaitu fungsi bimbingan dan konseling membantu konseli agar memiliki pemahaman terhadap dirinya dengan harapan konseli mampu mengembangkan potensi dirinya secara optimal dan menyesuaikan dirinya dengan lingkungan secara dinamis dan konstruktif. Yang kedua, fungsi fasilitas, yaitu memberikan kemudahan kepada konseli dalam mencapai pertumbuhan dan perkembangan yang optimal
serasi, selaras, dan seimbang seluruh aspek dalam diri konseli. Yang ketiga, fungsi penyesuaian, yaitu fungsi bimbingan dan konseling dalam membantu konseli agar dapat menyesuaikan diri dengan diri dan lingkungannya secara dinamis dan konstruktif. Selanjutnya, yang keempat, fungsi penyaluran. Konselor perlu bekerja sama dengan pendidik lainnya di dalam maupun di luar lembaga pendidikan. Yang kelima, fungsi adaptasi, yaitu fungsi membantu para pelaksana pendidikan untuk menyesuaikan program pendidikan terhadap latar belakang pendidikan, minat, kemampuan, dan kebutuhan konseli. Selanjutnya yang keenam, fungsi pencegahan, yaitu fungsi yang berkaitan dengan upaya konselor untuk senantiasa mengantisipasi berbagai masalah yang mungkin terjadi dan berupaya untuk mencegahnya supaya tidak dialami oleh seorang konseling. Yang ketujuh, fungsi perbaikan, yaitu fungsi bimbingan dan konseli untuk membantu konseli sehingga dapat memperbaiki kekeliruan dalam berpikir, berperasaan, dan bertindak. Yang kedelapan, fungsi penyembuhan, yaitu fungsi bimbingan dan konseling yang bersifat kuratif. Fungsi ini berkaitan erat dengan upaya pemberian bantuan kepada konseli yang telah mengalami masalah, baik menyangkut aspek pribadi, sosial, belajar, maupun karir. Teknik yang dapat digunakan adalah konseling dan remedial teaching. Dan yang kesembilan, fungsi pemeliharaan, yaitu fungsi bimbingan dan konseling untuk membantu konseli supaya dapat menjaga diri dan mempertahankan situasi kondusif yang telah tercipta dalam dirinya. Pelaksanaan fungsi ini diwujudkan untuk melalui program yang menarik, relatif, pilihan sesuai dengan minat konseli. Yang terakhir, fungsi pengembangan, yaitu fungsi bimbingan dan konseling yang sifatnya lebih proaktif dan dari fungsi-fungsi lainnya. Teknik bimbingan yang dapat digunakan di sini adalah pelayanan informasi, tutorial, dan diskusi. Baiklah, itulah tadi yang bisa saya jelaskan tentang karakter yang harus dimiliki oleh seorang konselor dan apa fungsi dari bimbingan konseling. Mungkin seperti itu yang bisa saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Isyam dari kelompok 7. Saya akan melanjutkan materi yaitu aspek-aspek bimbingan konseling, yaitu aspek yang meliputi 7 aspek. Adapun aspek pertama yaitu aspek materi. Materi bimbingan dan konseling merupakan aspek yang harus diperhatikan dan menjadi fokus utama karena materi itulah yang harus diberikan kepada sasaran. Kedua, aspek sasaran yang memiliki karakteristik dan ciri-ciri psikologis, sosiologis, historis, dan lainnya dari orang yang dijadikan sasaran atau objek dari bimbingan konseling. Yang ketiga adalah aspek waktu yang memegang peranan penting dalam bimbingan dan konseling. Waktu yang baik adalah waktu yang sedang istirahat dari berbagai kegiatan lainnya. Yang keempat adalah aspek tempat. Ketepatan memilih tempat yang aman, nyaman, dan tenang merupakan aspek yang penting dalam bimbingan dan penyuluhan. Yang kelima yaitu aspek bahasa. Bahasa yang santun, ramah, lembut, tersusun rapi, dan diucapkan tidak terlalu cepat atau terlalu lambat, tidak pula terlalu keras dan tidak terlalu lemah, dengan suara yang enak didengar, akan memberi kesan, inspirasi, dan pencerahan bagi orang yang mendengarnya. Yang keenam adalah aspek kode etik. Sucipto dan Raffles Kosasih mengatakan bahwa apa yang dimaksud dengan kode etik ialah pola ketentuan, aturan, atau tata cara yang menjadi pedoman dalam menjalankan tugas dan aktivitas suatu profesi. Dan adapun aspek terakhir adalah aspek pendekatan dan metode. Metode yang digunakan juga harus sejalan dengan pendekatan tersebut. Sehubungan dengan itu, maka dapat digunakan beberapa metode di antaranya: wawancara secara mendalam, observasi, klinik, bimbingan, arahan, dan keteladanan. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Bimbingan konseling merupakan interaksi antara konselor yakni guru di sekolah dan konseling yaitu siswa baik laki-laki maupun perempuan.
yang mempunyai masalah dalam proses pembelajaran di sekolah, baik pelaksanaannya dilakukan secara langsung maupun tidak langsung, dalam rangka untuk membangun siswa memecahkan masalah yang terjadi pada diri individualnya. Adapun fungsi dari adanya bimbingan konseling adalah memberikan pemahaman, fasilitas, penyesuaian, penyaluran, adaptasi, pencegahan, perbaikan, penyembuhan, pemeliharaan, dan juga pengembangan. Aspek-aspek bimbingan dan konseling diantaranya aspek materi bimbingan dan penyuluhan, aspek sasaran atau objek bimbingan dan penyuluhan, aspek bimbingan penyuluh, aspek waktu, aspek tempat, aspek bahasa, dan aspek kode etik, juga asas-asas. Baik, begitulah yang saya dapat sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Nun wal qalam wa yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.